Selamat siang semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Christian Dwi Putra dengan NPM 24782047. Nah, di sini saya diminta untuk membuat video hands on dari Kisco Packet Tracker 2.9.1, yaitu yang dimana judulnya Basic Switch and Device Konfigurasi. Jadi melakukan konfigurasi awal dan konfigurasi akhir perangkat akhir. Nah, tanpa berlama-lama kita akan melakukannya. Nah, di sini sudah tertera objektif, skenario, terus instruksinya, dan record match. Nah, di sini kita langsung masuk ke use console connection to access at switch. Jadi kita di sini suruh menyambungkan sebuah kabel dari student ke kelas A, terus kelas B ke student 2. Jadi kita pilih kabel biru ini. Kita buka kabel, udah sudah ya. Kita sambungkan saja. Oh, nggak bisa yang petir, yang biru ternyata. Lalu kita disuruh mengkonfigurasi nama kelas A dan kelas B pada switch. Jadi tugasnya ini sama aja kayak 2.7.6 itu mengremot. Jadi agar saling terhubung dari student 1 sama kelas A dan student 2 sama kelas B gitu. Langsung saja kita masuk ke terminal. Kita langsung masukkan saja kita ketikkan enable, lalu kita ketikkan config terminal. Nah, setelah seperti ini, lalu kita buatkan kelas yang tadi hostname-nya itu hostname kelas hostname kelas A. Harus besar kelas A. Lalu kita enter. Nah, kita buat juga di student 2 nya masih sama kayak tadi. Jangan lupa kita enable, terus config terminal, lalu kita membuat hostname kelas B. Nah, jika sudah, nanti akan muncul kelas B config, sama saja ke kelas A tadi, kelas A config. Jadi kita lanjut langsung ke student 1 ini. Kita disuruh membuat password line enable secret UB 8UB R besar U kecil. Kita enter. Setelah sudah,
kita akan memasukkan line console 0. Nah, sudah masuk config line, lalu kita masukkan passwordnya lagi yang pertama tadi. Password, lalu kita enter. Nah, bisa ya. Setelah itu kita login, lalu kita masuk ke line VT04. Nah, jika sudah, kita masukkan lagi password yang tadi. Lalu kita enter. Nah, kalau sudah, kita login lagi. Sudah masuk, langsung exit. Nah, kita di sini ingin masuk ke bagian service password and password and encrypt. Nah, bisa ya. Selanjutnya kita disuruh configure an operation method of the day MOTD banner. Lalu kita masukkan banner MOTD pagar una result access to this device is prohibited. Lalu kita jangan lupa kasih hashtag, lalu kita enter. Nah, selanjutnya kita akan menyambungkan interface line. Nah, kita menggunakan IP address yang ini 10.10.10.10.34. Nah, jadi langsung kita masuk aja terlebih dahulu. Kita ketikkan interface lalu
VLAN spasi 1. Nah, ini sudah masuk. Lalu kita masukkan IP address 10.10.10.4. Nah, ini. Oh, yang ini deh. Karena tadi di interface VLAN. Karena ya. Kita paste. Oh, nggak mau deh. Ya udah, kita ketik manual aja 10.10.10.100. Lalu jangan lupa kita masukkan subnet masnya 255 titik 255.255.0. lalu kita enter, lalu kita shutdown. Oh, kurang no shutdown, kurang no. Nah, selanjutnya kita akan exit. Nah, lalu kita ketikkan copy running min config startup main config. Nah, di sini sudah bisa, kita tinggal enter lagi. Selanjutnya kita akan mengisi student 2. Tadi kita ketikkan enable secret. Kita menggunakan yang ini C9, enable secret C9 W R kecil E gede C9 W. Lalu kita enter. Jika sudah, kita masuk ke line console 0. Nah, lalu kita masuk ke password, yaitu password nah, di sini kita memasukkan password yang pertama ini, yang 8 U B R U bro. Nah, setelah dimasukkan,
lalu kita enter, lalu kita login, lalu kita masuk ke line PT 04. Lalu kita masuk ke password. Pakai yang tadi aja passwordnya. Lalu kita login lagi, lalu kita exit, lalu kita masuk ke bagian service password and encryption, lalu kita enter, lalu kita masukkan banner motd hashtag unauthorized access to this is prohibited. Nah, jika sudah, lalu kita masuk ke interface VLAN 1 yang kelas B. Nah, yang itu IP 10.10.10.150. Lalu kita masukkan IP address 10.10.10.150 spasi 255.255.255.0. Lalu setelah ini kita enter. Nah, bisa kan? Jika sudah seperti ini, di bagian ini kita langsung no shutdown. Nah, ini sudah berhasil. Jika sudah, kita langsung saja end. Langsung kita ketikan copy running scar config startup. Config. Nah, di sini sudah. Lalu cek result apa aja yang belum. Kita lihat enable secret, terus ada IP address, subnet mask, student 1, student 2, dan IP dan ports ya, ports serta konsol line. Kita jangan lupa masuk ke student 1. Aduh, salah.
kita masuk ke mana sih? Masuk ke IP. Sini. Student 1 jangan lupa kita isi 10.10.10.4. Lalu ininya kita ganti 255.255 sesuai dengan subnet masnya ya teman-teman. 255.0. Dah. Coba kita lihat apakah naik. Kita cek result. Tadi kita ngisi IP address kelas student 1. Nah, ini sudah masuk ya. Tinggal student 2 serta enable spread. Close. Nah, ini kita silang dulu. Lalu kita ketikkan 10.10.10.5. Lalu ininya subnet masknya sama 255.255.255.0. Lalu kita lihat lagi 95%. Kita lihat di kelas A. Kita lihat di kelas A. Kelas A, jadi student 1 berarti ya. Salah. Student 1 desktop terminal. Oke. Kita masukkan password 8U D R besar U kecil, lalu kita enter. Nah, sudah masuk. Kita masukkan enable. Kita masukkan yang C besar, 9 besar, W besar, R kecil, E besar. Enter. Loh, kok masih salah? C 9 W R E. Salah juga. Coba kita ketik dulu di ini masih huruf kapital semua. Enable. Nah, kita masukkan ulang 8 UB R besar, kita matikan caps lock lagi, lalu U kecil. Nah, ini udah masuk. Lalu kita
Oh, apa ini? Enable secret, kita masukkan delapan enable lalu kita ketikkan main konsol 0. Lalu kita ganti saja enable secret C9W R kecil E besar. Lalu kita ulang. Nah, sini sudah selesai. Ternyata kesalahannya tadi belum terganti passwordnya. Coba kita lihat. Nah, tadi konsol password. Nah, jadi gunanya cek result ini untuk mengecek apakah ada yang kurang atau belum. Nah, itu gunanya cek result tadi. Ya, kesalahan kita di password tadi karena belum mengganti passwordnya. Sekian presentasi dari saya untuk Disco Packet Tracker. Terima kasih.